Wahai Nabi, bukan hanya engkau yang mendapatkan cercaan, tuduhan sebagai pendusta. Setiap Rasul sebelum engkau pun mengalami hal yang sama. Maka ketahuilah bahwa ini sunnah perjuangan. Nabi melalui perjalanan yang ditempuh oleh para nabi sebelumnya. Nabi berjuang di medan perjuangan yang ditempuh dilalui oleh para rasul sebelumnya. Sebagai sunnah perjuangan, pasti akan mengalami dituduh dusta oleh kaum kufar yang menentangnya. Di sini ada isyarah kepada kita semua, khususnya yang mewarisi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi para nabi itu mengalami penderitaan yang sama, dicerca, dituduh dusta oleh kaumnya, pun demikian Nabi Muhammad. Waqis ala dzalik, maka kiaskan, ini isyarahnya, setiap pejuang yang melanjutkan warisan perjuangan baginda Nabi, para ulama amilin, ya, aulia salihin, mereka pasti akan mengalami hal yang serupa dengan kadar ukuran yang berbeda tentunya. Levelnya tidak sama dengan ujian Nabi. Semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin berat ujiannya. Ya, di dunia ini siapakah yang paling berat ujiannya? Para nabi, para rasul. Maka pahamilah, wahai orang yang terkena ujian, terkena suatu materi ujian, musibah, bencana, semakin besar ujian itu bukan menunjukkan Allah benci atau murka selama seseorang berada di dalam keistiqomahan dan ketaatan. Berbeda kalau ahli maksiat dapat ujian, jangan merasa sok suci, oh saya orang baik berarti. Ahli maksiat diuji oleh Allah, kemudian merasa dirinya sudah pada level saya seperti kaum solihin, para wali, pangkatnya tinggi. Itu ujub yang salah tempat, bangga diri salah tempat. Tetapi ketika seseorang beramal saleh, sudah menghindari maksiat, tetapi masih diuji oleh Allah, itu materi ujian. Kenapa semakin berat? Ya, maka jangan ada bahasa keluhan. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah mengaji, saya sudah bersedekah, masih saja diuji. Ini bahasa orang yang meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin berat ujian seseorang yang saleh itu menandakan bahwa di situ ada kebaikan-kebaikan di balik hikmah peristiwa. Apa? Kenaikan derajat seorang hamba. Semakin berat berarti semakin levelnya semakin tinggi kan gitu. Sebagaimana dalam dunia akademik ada jenjang ujian, maka di dunia spiritualitas, jalan ketakwaan, kesalihan, ya, itu juga ada ujiannya. Wali abdal diuji, mereka lulus akan menjadi anjab, sadat, sampai menjadi aktab, ya. Jangan dikira bahwa di puncak derajat itu ada kesuksesan yang besar tanpa dilalui proses perjuangan. Tidak, pasti mereka menjalani suatu sunnah perjuangan. Orang yang sukses melewati tangga ujian yang berat, sementara kita seringkali melihat di ujung kesuksesan, tidak di awal perjalanan perjuangannya. Kita melihat si fulan, masya Allah, Syekh fulan itu waliullah, karomahnya luar biasa, bisa melakukan ini dan semacamnya di luar kebiasaan, khariqul adah, ada keajaiban-keajaiban yang beliau lakukan. Kita melihat fasilitas itu, kita melihat karomah itu, tetapi tidak mempelajari, tidak menelaah bagaimana beliau sebenarnya berproses dari titik awalnya. Bagaikan bangunan, kita lupa melihat pondasi itu dibangun, digali di tanah, tapi sudah melihat bangunan yang tinggi menjulang ke angkasa. Bangunan ini hebat, langsung ingin pada puncaknya. Maka seharusnya ikuti dari atau pelajari dari proses awal itu. Perjuangan Nabi
Ibrahim, kesabaran Nabi Yakub merindukan Nabi Yusuf, ya sabar. Begitu juga Nabi Ayub yang sabar melewati masa-masa sulit sampai sembuh dan kembali berjaya. Kalau sudah ada pertolongan yang dijanjikan, pasti akan datang. Tinggal bagaimana kita menunggu dan bersabar. Begitulah sunnah para pejuang, para dai. Ini harus dipahami. Santri pulang ke masyarakat, ingin masyarakat itu terdidik dengan baik, ingin masyarakat menjadi saleh salihah, ingin masyarakat memperoleh hidayah, tapi masih ada saja yang tersesat jalan, yang menentang. Ya jangan kemudian menyusahkan diri sendiri, ya. Dipikirkan sampai diri sendiri menderita, sakit hati karena masyarakat menentangnya. Tidak perlu terlalu diambil hati. Sabar hadapi, fasbir. Andaikan mereka sudah tertulis termasuk orang yang tersadarkan masuk Islam, ya pada akhirnya mereka akan masuk Islam. Maka bersabarlah, standar perjuangan jangan sampai terlalu diambil hati ketika ada kaum kufar yang tidak masuk Islam. Demikian pula para dai, para pejuang, ya. Wahai para alumni yang sedang berjuang di masyarakat, pahami sunnah perjuangan ini. Walakin lam yasha' dzalika, tetapi tidak berkehendak siapa Allah dzalika kepada hal tersebut. Itu rahasia Allah. Ternyata Allah tidak menghendaki semua manusia memperoleh hidayah. Ada kelompok yang memang tertutup hati mereka, falam yu'minu, maka mereka tidak beriman, tidak dikehendaki oleh Allah. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah sungguh ada engkau termasuk orang yang tidak mengetahui bidzalika kepada hal tersebut. Jadilah orang yang pandai merenungkan hikmah di balik peristiwa. Ketika ada cahaya, ada gelap. Ketika ada manis, ada pahit. Ketika ada orang yang beriman, maka ada orang yang kufur. Itulah keseimbangan. Kita bisa mengenal cahaya karena ada lawannya, apa? Kegelapan. Kita mengetahui ada orang beriman karena ada orang kufur. Nikmatnya iman dapat dirasakan ketika melihat betapa sesatnya orang-orang yang tidak memperoleh hidayah.